Di antara buah keikhlasan adalah bahwa Allah mengulurkan bantuan kepada orang yang mukhlis, menjaganya dengan matanya yang tidak pernah terpejam dan tidak berpaling darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya telah kita bahas mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas, pada bagian yang pertama. Dan kita telah menjelaskan sebagian dari buah keikhlasan. Insya Allah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ikhlas pada bagian yang kedua ini. Pendengar yang budiman, di akhir pembahasan pada bagian yang pertama kita telah membahas mengenai buah keikhlasan, yaitu ketenangan jiwa dan kekuatan rohani. Adapun buah dari keikhlasan selanjutnya yaitu amal yang berkesinambungan. Ikhlas bisa memberi kekuatan untuk beramal secara berkesinambungan kepada orang yang ikhlas. Seseorang yang beramal karena menyombong di hadapan orang lain, ataupun yang beramal karena nafsu perut dan kemaluannya, tentu akan menghentikan amalnya jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang mengenyangkan nafsunya itu. Orang yang beramal karena mengharap ketenaran dan kedudukan tentu akan bermalas-malasan atau merasa berat jika ada pertanda harapannya akan kandas. Sedangkan orang yang beramal karena Allah tentu tidak akan memutuskan amalnya, tidak mundur dan tidak malas-malasan. Sebab alasan yang melatar belakangi amalnya tidak pernah sirna. Wajah Allah tetap abadi ketika wajah manusia sirna atau semua makhluk binasa. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala ketentuan, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka dari itu orang-orang yang saleh mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan abadi dan berkesinambungan. Sedangkan yang dilakukan karena selain Allah, ia akan terputus dan bercerai. Hal ini seringkali dikuatkan dengan berbagai kejadian. Bahkan kita bisa melihatnya sendiri setiap saat. Kemudian buah dari keikhlasan yang keempat yaitu merubah yang mubah dan kebiasaan menjadi ibadah. Ikhlas adalah penyegar amal yang jika diletakkan di amal manapun, sekalipun amal-amal mubah dan kebiasaan manusia, ia bisa merubahnya menjadi ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda kepada Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah seraya mencari keridhaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, termasuk pula satu suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Selanjutnya buah yang kelima adalah tetap memperoleh pahala amal sekalipun belum menyempurnakan amal itu, atau bahkan belum mengamalkannya. Di antara keberkahan dari keikhlasan karena Allah, bahwa orang yang mukhlis dapat memperoleh pahala amalnya secara sempurna, sekalipun dia tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-100 berikut ini, yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan pendengar rahimakumullah, dengan niatnya yang tulus karena Allah, seorang muslim bisa mendapatkan pahala amal secara sempurna, sekalipun dia tidak melakukan amal itu. Banyak contoh tentang hal ini
yang disebutkan dalam berbagai hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya ada beberapa orang yang tertinggal di belakang kita di Madinah. Tidaklah kita melewati suatu wilayah dan lembah, melainkan mereka senantiasa bersama kita. Mereka terhalang oleh suatu ulur. Kemudian mendengar, buah keikhlasan selanjutnya adalah mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mukhlis akan mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat ke-36, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Seberapa jauh ikhlasnya seseorang karena Allah dan kemurniannya, sejauh itu pula pertolongan dan perlindungan yang akan diberikan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ayya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian itu. Dan Dia akan mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya buah dari keikhlasan yang ketujuh adalah peneguhan dan pertolongan ketika menghadapi kesulitan dan krisis. Di antara buah keikhlasan adalah bahwa Allah mengulurkan bantuan kepada orang yang mukhlis, menjaganya dengan matanya yang tidak pernah terpejam, dan tidak berpaling darinya ketika dia berada di tempat yang dilanda bencana, dikepung kesusahan dan kesulitan. Allah senantiasa mengabulkan doanya, memenuhi panggilannya, dan menyibak mendung yang mengelilinginya. Kemudian selanjutnya, buah dari keikhlasan yang ke-8 adalah masyarakat aman dari kejahatan dan akan tercipta stabilitas kehidupan. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa hasil ikhlas tidak hanya terbatas di akhirat saja. Dengan kata lain, kita berupaya untuk ikhlas bukan hanya agar amal-amal kita diterima di sisi Allah, atau kita bisa mendapatkan keberuntungan di akhirat dan masuk surga, ataupun kita bisa selamat dari neraka. Tetapi lebih dari itu, bahwa ikhlas dituntut agar segala urusan di dunia bisa berjalan lancar. Untuk membenarkan yang benar, meluruskan yang lurus, membatilkan yang batil, memasyarakatkan kebaikan, menegakkan keadilan, mengenyahkan kezaliman, dan membebaskan masyarakat dari berbagai dampak kerusakan. Kehidupan akan menjadi kacau dan lepas kendalinya jika tidak ada keikhlasan. Kemunafikan ada di mana-mana. Orang-orang munafik merajai dan dagangan mereka juga menjadi laku. Karena sudah ditunggangi hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan keduniaan dan materi. Mereka tidak peduli jika ada orang kerdil menjadi raksasa, setan menjadi malaikat, pencoleng menjadi orang terpandang. Mereka bisa menuduh orang-orang yang mulia, mengkhianati orang-orang yang terpercaya, mendustakan orang-orang baik. Mereka tidak peduli jika fata morgana menjadi air dan rekan menjadi lawan. Kita bisa merasakan yang demikian ini dalam syair-syair lama atau dalam tulisan sebagian wartawan pada zaman sekarang ini. Pendengar yang beriman, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak Islami, yaitu keikhlasan, pada bagian yang kedua ini. Semoga menjadi sebuah renungan bagi kita semua agar senantiasa ikhlas dalam segala amal ibadah kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.